Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar tentunya adalah nikmat iman, kemudian nikmat Islam, serta nikmat berada di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita istiqamah di atas nikmat-nikmat tersebut sampai akhir hayat menjemput kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Tauhid, yang kita masih pada bab yang pertama, yaitu menjelaskan masih tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, yaitu tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala atau 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas wasiat-wasiat yang pertama, kemudian kedua. Yang pertama itu adalah wasiat agar kita senantiasa menjauhkan kesyirikan, agar kita benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian wasiat yang kedua, Allah berwasiat kepada kita agar kita bersungguh-sungguh berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, yaitu agar kita tidak, itu wasiat Allah Subhanahu wa taala agar tidak membunuh anak-anak kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, alla taqtulu auladakum min imlaq, yaitu janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kemudian yang keempat, Allah mewasiatkan wawasakum alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Itu Allah berwasiat, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan maksiat, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian yang kelima, yaitu wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk membunuhnya. Baik, ini poin-poin yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk kepada wasiat Allah Subhanahu wa taala yang keenam, yaitu Allah Subhanahu wa taala berwasiat wawasakum alla taqrabu malal yatim, yaitu janganlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mendekati harta anak yatim. Apa maksud daripada jangan mendekati harta anak yatim? Apakah kita tidak boleh duduk-duduk dengan di harta mereka, mendekat dengan harta mereka? Tentunya tidak demikian. Para ulama sebutkan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian agar tidak mendekati harta anak yatim, anak kecil yang ditinggal mati ayahnya. Nah, ini dalam Islam yang dikategorikan anak yatim itu adalah orang yang meninggal orang tuanya yang laki-laki.
Kalau dia meninggal ibunya belum dikatakan yatim dalam Islam. Jadi yatim dalam Islam itu orang yang meninggal ayahnya. Kenapa demikian? Karena secara umum, secara asal yang menafkahi itu adalah orang tua yang laki-laki. Bahkan ketika orang tuanya itu meninggal, yang laki-laki meninggal, ibu itu tidak memiliki kewajiban secara asal untuk menafkahi anaknya. Siapa yang memiliki kewajiban ini? Itu paman-pamannya, saudara-saudara kandung daripada bapaknya yang meninggal. Itu tanggung jawab untuk menafkahinya. Tapi terkadang kita di lapangan terkadang miris. Orang tuanya meninggal, ibunya yang janda yang mati-matian menafkahinya, sementara bapaknya ini masih punya saudara yang laki-laki terkadang. Bahkan masih banyak. Yang mereka ini kalau patung-patungan mampu untuk membiayai keponakannya ini. Tapi terkadang dibiarkan. Sang janda, ibunya ini yang mengurusi anaknya. Ini dalam Islam zalim. Karena yang mengurusi anak yatim itu asalnya adalah paman-pamannya. Makanya ketika sudah bapak meninggal, siapa menjadi walinya? Pamannya pertama. Kalau nggak ada, baru yang lain atau saudaranya atau paman dari ibunya. Nah, maka hukum asal itu demikian. Makanya kalau kita punya keluarga, ada saudara kita meninggal dunia, maka itu tanggung jawab kita, yaitu menafkahi anak-anaknya tersebut. Nah, yang kita biarkan yaitu ipar kita atau mantan suami, mantan istri saudara kita yang telah meninggal itu. Nah, baik, kemudian kecuali dengan yang lebih bermanfaat. Artinya kita tidak boleh memanfaatkan harta anak yatim itu kecuali dengan yang lebih bermanfaat. Contohnya, menggunakan harta anak yatim tersebut dengan tujuan atau maksud menjaganya. Atau harta tersebut dikembangkan sebelum diserahkan kepada anak yatim tadi sesudah dewasa, yang ditandai dengan mencapai usia lebih kurang 15 tahun atau tumbuh bulu kemaluan atau mimpi basah. Ini yang umum standar seseorang atau anak laki-laki itu dikatakan dia balik. Kalau wanita ditandai dengan datangnya haid. Nah, kalau harta anak yatim itu kita kembangkan, maka itu semuanya adalah harta mereka. Jangan kita hanya kasihkan harta pokoknya. Misalkan gini, ada anak yatim yang kemudian hartanya dititipkan kepada kita karena anaknya masih kecil. Karena memang tidak boleh diserahkan ketika dia masih kecil. Kita melihat bahwasanya harta ini lebih baik dikembangkan. Karena kita memiliki potensi untuk ke sana, misalkan kemudian itu dikembangkan, dijadikan modal usaha. Tadinya misalkan 100 juta, kemudian dimodalkan jadi usaha mutar-mutar sampai bertahun-tahun sampai anak itu dewasa, menjadilah harta itu yaitu menjadi misalkan 10 M misalkan. Nah, maka tidak boleh kita serahkan, ini nak harta warisan kau, kasih cuma 100 juta gitu. Nah, kemudian yang sisanya tadi itu diambil oleh yang tidak boleh. Maka seluruhnya itu harta anak yatim tersebut wajib kita serahkan kepadanya. Nah, jadi dasar hal ini juga Allah jelaskan di awal-awal surat An-Nisa, yaitu tentang bahwa kita tidak boleh menyerahkan harta anak yatim itu sebelum mereka itu hatta balagha asyuddah, sampai mereka itu berusia balik. Nah, sampai mereka berusia balik. Baik. Ayolah jamaah sekalian, di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ya mewasiatkan kepada kita, karena banyak di antara orang-orang yang mereka tidak memperhatikan hal tersebut. Terkadang mereka yaitu menghabiskan harta tersebut sehingga anak itu dewasa, tumbuh dewasa, yaitu hartanya tidak ada yang tersisa. Hartanya tidak ada yang tersisa. Taib ini merupakan kezaliman yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian, kita lanjut pada wasiat Allah Subhanahu wa taala yang ke-6, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ke-7,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabian wa auful kaila wal mizana bil qist." Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sempurnakanlah yaitu timbangan dengan adil. Yaitu menyempurnakan timbangan maupun takaran manakala seseorang itu melakukan jual beli, baik dia yang menjual ataupun dia yang membeli. Maka kedua-duanya kita harus menjaga yaitu timbangan. Nah, sekarang juga timbangan dan juga masuk ke dalamnya takaran. Baik, ini hukumnya juga sangat besar dan dosa besar, dan mirisnya sebagian kaum muslimin pun tidak memperhatikan yaitu hal tersebut. Banyak ya contoh-contoh hal ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW masuk pasar, kemudian beliau melihat ada tumpukan buah, kemudian beliau ingin mengecek daripada buah tersebut, kemudian beliau masukkan tangan beliau ke bawah buah tersebut, dan beliau merasakan yaitu buah itu masih basah, buah tersebut basah. Nah, basah berarti itu bawahnya ada yang busuk. Nah, maka beliau menerangkan ini apa? Ini kemarin kehujanan, kata pedagang tersebut. Maka kata Nabi SAW, seharusnya engkau yaitu naikkan, dipisahkan. Mana yang buah yang jelek, mana yang buah yang masih bagus. Nah, agar orang mengetahuinya. Baik. Nah, terkadang kita dapatkan yaitu pedagang-pedagang yang mana mereka terkadang menjual buah yang tampilannya Masya Allah. Kalau di Pontianak ya dulu kita biasa sering, kalau kita dapatkan itu seperti kalau jualan buah langsat itu biasanya itu sering itu langsat kalau bisa dapatkan. Masya Allah tampilan depannya itu Masya Allah menggiurkan. Nah, tapi begitu kita beli dan nyedoknya itu sampai rumah, dari mana ini? Ada yang kecil, ada yang busuk gitu. Nah, pandai sekali dia apa? Menyusunnya itu gitu. Nah, makanya kalau biasa kita kalau beli kita bilang, Pak, boleh ngambil sendiri enggak gitu. Nah, boleh ngambil sendiri, nyedok sendiri. Kalau yang jujur biasanya ngasih dia. Oh, silakan, Pak. Kita nyedok sendiri. Kalau yang enggak boleh, enggak bisa, Pak. Alasannya, Pak, nanti buahnya rusak. Buahnya rusak katanya. Nah, ini tidak boleh, jamaah sekalian. Jadi, inilah resiko kita. Kita harus pisahkan. Kita harus pisahkan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga orang bisa memilih. Nah, ini bagian daripada yang Allah jelaskan, wailul lil mutaffifin, yaitu celakalah orang-orang yang melakukan kecurangan. Nah, baiklah jemaah sekalian, insyaallah jelas dalam semua urusan yang namanya kecurangan, maka hukumnya yaitu adalah haram dalam Islam, dan harta tersebut adalah harta yang haram. Dan Nabi SAW mengancam dengan yaitu harta yang haram. Kata Nabi SAW, tidaklah tumbuh dari daging yang tumbuh dari harta yang haram, wan naru aula min, yaitu kecuali neraka yang berhak menyantap yaitu daging tersebut. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian berikutnya yang ke-8 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mewasiatkan kepada kita apabila berbicara, hendaklah yaitu berbicara jujur, meskipun sekalipun itu adalah kepada sanak keluarga. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, cukuplah seseorang itu dia dianggap berdosa dan mendusta ketika dia mengarang-arang sebuah kata-kata, sebuah cerita dalam rangka membahagiakan orang, menghibur orang. Cerita yang tidak jelas, dia ngarang-ngarang cerita. Maka ini hukumnya tetap dianggap dusta, tetap dianggap tidak boleh. Dan termasuk ini ayo jemaah sekalian, yang terkadang banyak kita tergelincir dalam hal ini adalah kita berdusta dengan sesuatu yang tidak kita sadari. Kita sudah menganggap hal ini bukan dusta lagi, padahal ini adalah dusta. Seperti apa? Contoh misalkan, kadang kita ngobrol, kadang kita terjadi sesuatu, oh ini maksudnya begini. Padahal bukan ada tujuan untuk itu, tidak ada tujuan untuk itu. Misalkan kita salah ngomong atau salah berbuat, kemudian kita mengatakan, oh enggak, ini maksudnya begini.
Oh biar begitu, biar begini. Padahal dari awal tidak ada tujuan untuk itu. Tidak ada niat ke sana. Maka ini bagian daripada kedustaan. Kedustaan yang kita terkadang kita tidak sadari. Oh ini memang gini, nanti dia memang tujuan untuk ini. Oh ini memang ini nanti begini. Oh ini memang nanti begitu. Yaitu padahal ini tidak ada tujuannya sama sekali untuk ke sana. Nah, sama sekali tidak ada tujuannya untuk ke sana. Maka ini bagian daripada yaitu kedustaan. Nah, Baik jamaah sekalian, kita ketahui bersama ancaman daripada dosa ini sangat besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini salah satu ciri daripada ciri-ciri yaitu orang munafik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sangat ma'ruf yaitu ciri-ciri orang munafik, idza hadatsa kadzaba, apabila ia berbicara maka ia yaitu berdusta. Nah, kemudian apabila dia berjanji dia ingkar. Apabila dia wa idza tumina khana, apabila diberi amanah maka dia khianat. Maka ini yaitu ciri kemunafikan di dalam diri seseorang yang ini sangat banyak kita dapatkan di zaman ini. Maka kita sangat sedikit mendapatkan zaman ini orang-orang yang jujur, apalagi orang yang amanah. Baik, ayo jamaah sekalian, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengucapkan yaitu insya Allah, meskipun perkara itu kita sudah pasti untuk mendatanginya, pasti untuk melakukannya. Dan ini juga kita perhatikan, terkadang orang yaitu membungkus niat tidak ada keinginannya itu, atau dikatakan yaitu niat dustanya itu dengan insya Allah. Ini juga tidak boleh. Maksudnya gini, ketika kita berjanji kepada seseorang, kita ini sudah tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tidak ada niat untuk datang, maka kita jangan bilang insya Allah kalau memang kita tidak ada niat. Dengan kita mengucapkan insya Allah padahal kita tidak ada keinginan datang itu, yaitu menambah kesalahan kita, menambah dosa kita. Karena kita memang sudah tidak ada niat, tapi kita bungkus dengan kedustaan kita dengan insya Allah. Jadi insya Allah itu adalah tujuannya adalah para ulama jelaskan hal yang memang sudah pasti ingin kita lakukan, kemudian kita mengucapkan insya Allah karena kita tidak tahu halangan di depan. Nah, entahkah besok, entahkah usaha apa halangan kita sehingga kita tidak bisa menunaikan hal tersebut. Makanya itu tujuan fungsi daripada insya Allah tersebut. Nah, adapun ketika kita tidak ada tujuan, tidak ada tekad, tidak ada keinginan sama sekali, jangan kita bilang insya Allah, tapi cukup kita katakan saya tidak bisa janjikan. Saya nggak bisa janjikan. Nah, karena memang kita nggak ada punya keinginan untuk ke sana. Nah, jamaah sekalian, para ulama juga menjelaskan di sini poin yang ke-8 ini adalah berkata adil. Di sini maksudnya adalah selain jujur, maksudnya kata para ulama yaitu berkata adil, yaitu tidak zalim. Yaitu jangan sampai karena faktor kekerabatan, kekeluargaan lantas seseorang membela kerabat dekatnya dengan menzalimi orang lain. Tapi ayo jemaah sekalian, ini terkadang yaitu kalau kita lihat di dalam sejarah banyak sekali terjadi hal tersebut. Ya terkadang yaitu hukum tidak bisa ditegakkan secara adil ketika menyangkut hubungan kekeluargaan. Yaitu kita lihat banyak hal. Di antaranya terjadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sebagaimana dikisahkan yaitu hadis Usamah bin Zaid. Dikatakan yaitu beliau menyampaikan pembelaan wanita Quraisy yang mencuri. Itu seorang wanita Quraisy, bangsawan Quraisy, yaitu terdapat mencuri. Kemudian sebagian sahabat ingin meringankan hukumannya karena statusnya. Maka mereka pun meminta Usamah bin Zaid yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi perantara membicarakan hal ini atau meminta keringanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW dengan tegas menjawab, demi Allah, lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaiha.
Hadis ini yaitu sahih diriwayatkan Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, demi Allah, seandainya Fatimah anakku itu yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, ini yang benar-benar menegakkan keadilan. Terkadang yaitu seseorang tidak mampu menegakkan yaitu keadilan ketika menyangkut yaitu hubungan kekeluargaan. Terkadang betapa banyak orang-orang yang dia terang-terangan membela keluarganya meskipun itu salah. Nah, sekarang kita ya dapat kasus yang viral, ya kan, tentang bagaimana seorang anak murid atau sekolah ditampar oleh gurunya. Nah, mati-matian membelanya, padahal sudah jelas-jelas kesalahan, melanggar aturan. Nah, tapi dibela mati-matian karena menyangkut hubungan kekeluargaan. Berat. Maka itu ayo jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita, hendaklah kita tetap berlaku adil meskipun ini adalah keluarga kita. Jangan kita lantaran ini keluarga, terkadang orang membela yaitu mati-matian meskipun sudah diketahui bahwasanya keluarga tersebut melakukan kesalahan. Kita lihat di persidangan, terkadang orang rela menghabiskan uang ratusan juta sampai mungkin lebih daripada itu demi mempertahankan keluarganya, padahal dia tahu keluarganya ini salah. Dia tahu keluarga di atas kesalahan, tapi dia tidak mampu karena ada hubungan kekeluargaan. Nyaman sekalian, kita lihat contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW? Lau anna Fatimah tasaraqat laqata'tu yadaiha. Seandainya Fatimah anakku, yang Fatimah anak yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi, kalau seandainya dia yang mencuri, Fatimah yang mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Maka jangan kau minta keringanan untuk yaitu orang yang telah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kita lihat juga yaitu bagaimana pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hubungan kekeluargaan. Karena kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Abu Thalib belum masuk Islam. Tapi Abu Thalib sangat membela Nabi SAW karena yaitu ada hubungan kekeluargaan. Maka hal ini sangat banyak lagi kalau kita telusuri sejarah dari dahulu sampai zaman sekarang. Sangat banyak sekali yaitu orang-orang yang membela mati-matian keluarganya meskipun dia tahu itu di atas kesalahan. Nah, baik jemaah sekalian, kita lihat yang berikutnya, kan yang ke-9, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita wa bi'ahdillahi ay wasiyatahu allati wasaqum biha aufu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita untuk memenuhi perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian ini? Allah Subhanahu wa taala ini telah minta kepada kita ini perjanjian. Setelah Allah menciptakan kita, membiarkan atau memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, Allah telah mengambil perjanjian kepada kita. Apa perjanjian tersebut? Para ulama sebutkan adalah perjanjian untuk senantiasa beribadah kepadanya, mentauhidkannya dan tidak melakukan segala bentuk kesyirikan. Ini perjanjian yang telah Allah ambil dalam diri kita, dan ini amanah yang harus kita tunaikan, dan bahkan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita. Maka Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan kita diciptakan atau yang maksud daripada perjanjian di sini adalah kita berjanji untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, dan mengamalkan kitabnya dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perjanjian yang telah Allah ambil dalam diri kita, yang ketika kita terlahir ke dunia ini,
perjanjian tersebut berlaku pada diri kita, maka kita mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus mampu menunaikan yaitu janji tersebut. Nah, kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan yaitu hisab kita, yaitu akan minta pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang terakhir, wasiat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir di dalam ayat ini atau 3 ayat ini, yaitu Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Ini kunci penutup daripada wasiat ini. Allah jadikan wasiat yang terakhir ini sebagai kunci, yaitu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut. Dan jalan-jalan tersebut yang banyak itu, kata Allah, janganlah kalian ikuti jalan-jalan banyak tersebut, maka jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan atau menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti jalannya yang telah Dia tetapkan dan syariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ujung daripada jalan ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berjalan di atas jalan tersebut, kita ketika mampu sampai ke ujungnya, maka ujungnya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita istiqamah di atas jalan tersebut sampai ke ujungnya. Amin, Allahumma amin. Kata para ulama, sungguh jalan yang lurus ini mempunyai cabang-cabang yang berupa jalan-jalan yang lain. Maka itu siapa saja yang menempuh jalan yang lurus ini pasti dia selamat. Sedangkan siapa saja yang dari hamba yang menempuh jalan-jalan selain jalan yang lurus ini atau jalan yang lurus itu, niscaya ia akan mengantarkannya ke neraka. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap jalan ini di situ ada penyeru. Ada yang menyeru, ada yang mengajak untuk masuk ke dalam jalan tersebut. Dan jalan ini memiliki pintu. Pintunya hanya sebuah tirai. Apa maksudnya kata para ulama pintunya hanya sebuah tirai? Artinya sangat mudah orang masuk ke dalam jalan tersebut. Dan kalau sudah masuk susah mau keluar. Karena jalan ini selalu syaitan menyeru orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Jalan ini maksudkan adalah penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam Islam. Yang Nabi SAW sabdakan, sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahida. Wa man hiya ya Rasulullah? Al-jamaah. Wa fi riwayatin ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Kata Nabi SAW, umatku ini bakal terpecah menjadi 70 golongan. 72-nya diancam dengan neraka. Perhatikan oleh jemaah sekalian, 72 ini para ulama sebutkan ini masih Islam, Muslim, dia pasti akan masuk surga. Cuman karena penyimpangannya itu boleh jadi Allah yaitu masukkan sementara mereka ke neraka, tapi sementaranya itu dengan waktu yang lama dengan sebab penyimpangannya itu. Tapi mereka ini Muslim, mereka pasti akan masuk surga. Kemudian kata Nabi SAW, yaitu 72-nya terancam dengan neraka kecuali satu. Siapa dia? Yaitu al-jamaah. Nah, makna jamaah ini, orang banyak menafsirkan al-jamaah ini dengan penafsiran sendiri-sendiri. Sehingga mereka berlomba-lomba membikin jamaah-jamaah. Jamaah ini, jamaah itu, jamaah A, jamaah B, jamaah C, dan seterusnya. Mengklaim masing-masing mengklaim inilah jamaah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Padahal kita lihat yang paling paham terhadap hadis Nabi SAW setelah beliau adalah para sahabat beliau. Para sahabat memahami maksud dari al-jamaah di sini adalah, sahabat Ibnu Mas'ud menjelaskan, yaitu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah dimaksud adalah sebuah amalan yang berkesesuaian dengan jamaahnya para sahabat.
Artinya kata beliau, siapapun yang amalannya berkesesuaian dengan kebenaran, berkesesuaian dengan amalan para sahabat, dialah yang dimaksud al-jamaah meskipun dia sendirian saja. Jadi bukan yaitu semata-mata nama jamaah itu langsung kelompok, bukan. Tapi dia itu menunjukkan jalan, prinsip beragama. Nah, ini dikuatkan dengan apa? Sabda Nabi sendiri. Beliau tadi mengatakan, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu kata Nabi SAW, jalan ini adalah yang satu ini orang-orang yang beribadah seperti aku beribadah saat ini dan para sahabat. Dan ayo jamaah sekalian, inilah jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memintanya minimal 17 kali dalam sehari semalam. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inilah yang dimaksudkan firman Allah ini, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita memintanya minimal 17 kali dalam sehari semalam. Karena makna daripada ihdinas siratal mustaqim, para ulama menafsirkan ada 4 bentuk tafsiran. Kata Imam Ibnu Katsir, keempat tafsiran ini tidak bertentangan, akan tapi saling menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apakah itu? Yang 4 ini, yang pertama menafsirkan siratal mustaqim adalah Islam. Kemudian yang kedua menafsirkan siratal mustaqim adalah jalannya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga menafsirkan yaitu siratal mustaqim maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat menafsirkan siratal mustaqim yaitu adalah jalannya Abu Bakar, Umar. Artinya jalannya para sahabat. Maka kata Imam Ibnu Katsir, keempat tafsiran ini tidak bertentangan tapi saling menguatkan. Kenapa? Yaitu siratal mustaqim yaitu Islam. Islam itu jalannya Nabi SAW. Jalannya Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Dan Nabi SAW itu jalannya lah para sahabat yang Nabi SAW wasiatkan kepada kita untuk mengikutinya. Karena Nabi SAW bersabda, man ya'ish minkum ba'di fasarah khilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW, apabila kalian masih hidup sepeninggalanku, kalian akan mendapatkan perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Maka kata Nabi SAW, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham kalian. Karena para ulama sebutkan, di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kenapa kita harus menggigit dengan gigi geraham? Karena gigi geraham ini gigi yang paling kuat di antara gigi-gigi kita yang ada. Kemudian kenapa kita harus gigit kuat-kuat, genggam erat-erat? Karena kata beliau, di akhir zaman banyak sekali orang-orang yang ingin menarik kita untuk keluar dari jalan yang hak ini, siratal mustaqim ini. Maka kita harus benar-benar berpegang teguh meskipun kita harus terbakar. Kata Nabi SAW, orang menggenggam, orang di akhir zaman berpegang teguh dengan siratal mustaqim ini, jalan yang hak ini, manhaj yang hak ini, bagaikan menggenggam bara api. Apa maksud menggenggam bara api? Para ulama sebutkan, kalau digenggam dia akan terbakar, kalau tak digenggam dia akan lepas. Terbakar oleh apa? Terbakar pemusuhan, cemoohan, cacian, makian, dan seterusnya. Dan jangan pernah kita bermimpi kalau kita berpegang teguh di atas sunnah, kemudian kita tidak pernah hal ini. Karena para ulama sebutkan, siapa dia yang berpegang teguh di atas jalan yang hak ini, siratal mustaqim ini, dia pasti akan mendapatkan hal tersebut. Permusuhan dan semisalnya. Karena hal ini telah dirasakan, kata para ulama, oleh Nabi kita SAW. Maka siapapun dia yang berpegang teguh, maka dia akan merasakan hal tersebut, karena hal tersebut telah dirasakan Nabi SAW. Tapi jangan bersedih, karena Nabi SAW memberikan kabar gembira. Karena Nabi SAW bersabda, mada al-islamu ghoriba fatuba, mada al-islamu ghoriba
Mudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, Islam ini datang dalam keadaan terasing. Dan Islam akhir zaman pun akan terasing. Maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan tersebut. Diasingkan di sini maksudnya terasing di atas kebenaran. Terasing di atas hak. Karena banyak orang-orang yang menyimpang sehingga dia berada di atas hak ini terasing. Walhamdulillah, ayo jemaah sekalian, kita sekarang ini, alhamdulillah, kita hidup sudah enak sekarang. Di masa sekarang ini, kita tak seperti masa-masa mungkin 20-30 tahun yang lalu, yang mana kajian masih langka. Orang berpegang teguh kepada sunnah masih sangat sedikit. Kita bisa bayangkan sekelas Jakarta. Kajian Ustaz Abdul Hakim hafizahullah, itu yang diceritakan waktu awal-awal cuma belasan orang sekelas Jakarta. Belasan orang. Nah, kita kadang diusir satu masjid ke satu masjid karena masih asing, sangat terasing. Sekarang coba kita lihat Jakarta. Kalau kajian, Masjid Istiqlal saya sudah tidak. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah kajian berkali-kali dalam sepekan. Dahulu orang menghadiri kajian berjalan berpuluh-puluh kilo untuk menghadiri kajian rutin. Saya ceritakan kawan-kawan dulu waktu di Tayan. Waktu mereka hadir ke kajian, datang ke anak 100 lebih kilo. Belum jadi jalan Trans Kalimantan ini, masih jalan penuh dengan kerikil dan debu. Mereka harus datang, mereka rindu kajian rutin. Alhamdulillah, ya Allah, kita, Masya Allah, Alhamdulillah, kajian di tempat kita. Dan kita di sini, zaman ini masih ada. Maka kalau saya ke daerah-daerah, terkadang mereka yang datang ke kajian itu berjalan 2 sampai 3 jam untuk menghadiri kajian. Sampai pulang di rumah mereka terkadang jam 12 malam dari kajian, selesai kajian, langsung pulang sampai ke rumahnya terkadang jam 12 malam. Rutin dihadiri itu. Karena kecintaan mereka kepada ilmu. Karena sulitnya mereka, tempat mereka adanya kajian. Maka alhamdulillah jemaah sekalian, kita diberi nikmat ini jangan kita sia-siakan. Kita kufuri nikmat ini. Ini nikmat yang sangat besar. Baik. Karena waktu kita yang telah habis, kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala dunia kita jalani hak ini sampai akhir hayat kita. Amin Allah. Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.